Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai kita di program yang ketiga, yaitu psikoedukasi deteksi dini perkembangan anak. Nah, perkembangan yang dimaksud di sini itu lebih ke perkembangan sosial emosional anak. Mengapa kita perlu melakukan deteksi dini pada perkembangan sosial emosional anak? Nah, inilah tujuan dari program ini, agar orang tua bisa memahami bagaimana perkembangan sosial emosional anak berdasarkan usianya. American Academy of Pediatrics 2012 menyatakan bahwa perkembangan sosial emosi mengacu pada kemauan anak untuk memiliki pengetahuan dalam mengelola dan mengekspresikan emosi secara lengkap, baik emosi positif maupun emosi negatif, maupun menjalin hubungan dengan anak-anak lain dan orang dewasa di sekitarnya, serta secara aktif mengeksplorasi lingkungan melalui belajar. Perkembangan sosial emosi semakin dipahami sebagai sebuah krisis dalam perkembangan anak. Ini penting banget. Jadi dari masa perkembangan awal, bayi menunjukkan rasa aman dalam keluarganya apabila kebutuhannya terpenuhi oleh lingkungan. Nah, bayi akan mengeksplorasi melalui sentuhan, rasa, dan lain-lain. Makanya itu perlu adanya kontak fisik antara ibu dan anak dari masa bayi. Masa perkembangan bayi hingga memasuki sekolah dasar menjadi fondasi belajar yang kuat bagi anak untuk mengembangkan kemampuan sosial emosinya menjadi lebih sehat dan anak siap menghadapi tahapan perkembangan selanjutnya yang bakal lebih rumit. Yang pertama itu perkembangan sosial. Anak membutuhkan bimbingan orang tua ataupun orang dewasa dalam bersosialisasi dan mematuhi norma sosial yang berlaku di lingkungan. Nah, kebutuhan itu menegaskan bahwa anak menunjukkan sikap sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan dengan orang lain, makhluk sosial, adanya hubungan dengan orang lain, sehingga perkembangan sosial dapat diartikan sebagai proses kematangan sosial anak dalam berinteraksi dan mematuhi aturan yang berlaku di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Menurut Mas Ganti 2017 menambahkan bahwa kebutuhan berinteraksi dengan orang lain ini atau bersosial dengan orang lain ini telah muncul sejak anak berusia 6 bulan. Saat itu anak telah mampu mengenal orang lain, terutama ibu dan anggota keluarganya. Anak mulai mampu membedakan arti senyum dan perilaku sosial lain seperti marah, tidak senang mendengar suara keras, dan adanya bisa merasakan kasih sayang. Perkembangan sosial anak ini sangat dipengaruhi oleh proses perlakuan atau bimbingan orang tua terhadap anak dalam mengenalkan berbagai aspek kehidupan sosial atau norma dalam masyarakat. Nah, proses ini biasanya disebut dengan sosialisasi. Anak TK usia 4-6 tahun, perkembangan sosialnya sudah mulai berjalan nih, udah terlihat. Hal ini tampak dari kemampuan mereka dalam melakukan kegiatan secara berkelompok, seperti bermain. Nah, tanda-tanda perkembangan pada tahap ini adalah anak mulai mengetahui aturan-aturan, baik di lingkungan keluarga maupun di lingkungan bermain dengan teman-temannya. Anak sudah paham dengan aturan tersebut. Sedikit demi sedikit, anak juga sudah mulai tunduk pada peraturan. Bisa paham apabila kita melarangnya melakukan sesuatu. Kemudian, anak mulai menyadari hak atau kepentingan orang lain. Anak juga mulai dapat bermain bersama anak-anak lain atau teman sebayanya. Peer group. Yang kedua adalah perkembangan emosional, yaitu proses pematangan sikap emosional anak dalam berinteraksi dengan orang tua, guru, masyarakat, maupun teman sebayanya. Sehingga kebutuhan atau pembekalan kematangan emosional ini sangat penting sekali bagi anak, karena kecerdasan emosional berpengaruh besar terhadap kesuksesan dan keberhasilan seseorang atau intelligence emosional. Nah, emosi dapat diklasifikasikan menjadi dua nih. Yang pertama positif dan yang kedua negatif. Santrok mengungkapkan bahwa emosi dipengaruhi oleh dasar biologis dan juga pengalaman masa lalu, terutama ekspresi wajah dari emosi. Di sini dituliskan bahwa emosi dasar seperti bahagia, terkejut, marah, dan takut memiliki ekspresi wajah yang sama pada budaya yang berbeda. Emosi memiliki peranan yang sangat penting dalam perkembangan anak, bukan cuma intelligence question doang, tapi intelligence emotion dan spiritual intelligence itu sangat penting dalam perkembangan anak, terutama anak usia dini. Nah, karena memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap perilaku anak ke perkembangan selanjutnya. Wolfson menyebutkan bahwa anak memiliki kebutuhan emosional seperti ingin dicintai, dihargai, rasa aman, merasa kompeten, dan mengoptimalkan kompetensinya. Santrok dalam perkembangan emosi pada masa
Kanak-kanak awal ditandai dengan munculnya emosi evaluatif yang didasari rasa bangga, malu, dan rasa bersalah. Di mana kemunculan emosi ini menunjukkan bahwa anak sudah mulai memahami dan menggunakan peraturan dan norma sosial untuk menilai perilaku mereka. Nah, berikut penjelasan dari 3 emosi tersebut. Yang pertama, rasa bangga. Perasaan ini muncul ketika anak merasakan kesenangan setelah sukses melakukan perilaku tertentu. Adanya juga apresiasi dari orang sekitarnya. Yang kedua itu rasa malu. Perasaan ini muncul ketika anak menganggap dirinya tidak mampu memenuhi standar atau target tertentu, apalagi diketawakan oleh orang sekelilingnya. Bahkan ada orang tua yang ikut menertawakan karena menganggapnya lucu gitu. Nah, anak yang sedang malu seringkali berharap mereka bisa bersembunyi atau menghilang dari situasi tersebut. Nah, saat kondisinya down seperti ini, orang tua memiliki peran penting untuk menjadi supporting bagi anaknya. Nah, biasanya rasa malu itu disebabkan oleh interpretasi individu terhadap kejadian yang tersebut, seperti kesalahan. Yang ketiga itu rasa bersalah. Rasa ini akan muncul ketika anak menilai perilakunya sebagai sebuah kegagalan. Dan dalam mengekspresikan perasaan ini, biasanya anak terlihat seperti melakukan gerakan-gerakan tertentu seakan berusaha memperbaiki kegagalan mereka. Yang ketiga, perkembangan sosial emosional. Perkembangan sosial emosional adalah kepekaan anak untuk memahami perasaan orang lain ketika berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dalam makna ini, anak diupayakan pembekalan sikap peka terhadap lingkungan. Bagaimana dalam berinteraksi, anak diberi pemahaman bahwa setiap orang berbeda-beda dan juga memiliki kesamaan. Oleh karenanya, kesamaan disikapi sebagai anugerah, pun begitu dengan perbedaan disikapi sebagai nikmat keragaman dari Sang Pencipta. Sehingga, kematangan sosial emosional akan sangat mempengaruhi cara interaksi anak dalam menanggapi setiap problematika yang dihadapinya. Dalam konteks sosial emosi cenderung mendorong aktivitas sosial seseorang. Kompetensi sosial ditentukan oleh kompetensi emosi seseorang. Nah, seseorang dengan kecerdasan emosional yang tinggi cenderung menjadi pribadi yang kompeten secara sosial. Sehingga dapat diketahui bahwa perkembangan emosi sangat berpengaruh besar terhadap perkembangan sosial anak. Nah, interaksi sosial ini membutuhkan keterampilan khusus yang didorong oleh kondisi emosi anak seperti motivasi, empati, dan menyelesaikan konflik. Anak yang dapat mengendalikan diri dan mudah menunjukkan empati dan kasih sayang akan mudah bersosialisasi dengan orang sekitarnya. Ini juga tergantung didikan dan asuhan dari orang tuanya. Nah, berikut ini adalah tabel perbedaan karakteristik emosi anak dan orang dewasa. Nah, di sini terlihat banget kalau emosi anak itu berlangsung singkat dan berakhir tiba-tiba, sedangkan orang dewasa lebih lama dan berakhir secara lambat. Nah, emosi anak terlihat lebih hebat dan kuat, kalau orang dewasa tidak terlihat hebat atau kuat, kayak lebih dipendam. Nah, yang emosi anak bersifat sementara dan dangkal, sedangkan orang dewasa lebih mendalam dan lama. Yang pada anak lebih sering terjadi, pada orang dewasa jarang terjadi. Dan pada anak dapat diketahui dengan jelas dari tingkah lakunya, sedangkan pada orang dewasa sulit diketahui karena dia pandai menyembunyikannya, karena tidak ingin terlihat sedang emosional. Nah, berikut adalah tingkat pencapaian perkembangan sosial emosi anak pada usia 3-6 tahun. Nah, yang pertama itu usia 2-3 tahun. Anak itu mulai bisa mengungkapkan ketika ingin buang air kecil dan buang air besar, mulai memahami hak orang lain, mulai bersikap mau antri gitu, mulai menunjukkan sikap berbagi, menyatakan perasaan terhadap anak lain, suka atau tidaknya gitu. Berbagi peran dalam suatu permainan. Pada anak usia 3-4 tahun, yaitu mulai bisa melakukan buang air kecil tanpa bantuan, bersabar menunggu giliran, mulai menunjukkan sikap toleran sehingga dapat bekerja dalam kelompok, mulai menghargai orang lain, bereaksi terhadap hal-hal yang dianggap tidak benar, dan mulai menunjukkan ekspresi menyesal ketika melakukan kesalahan. Sedangkan pada usia 4-5 tahun menunjukkan sikap mandiri dalam memilih kegiatan, mau berbagi, menolong, dan membantu teman, menunjukkan antusiasme dalam melakukan permainan yang kooperatif secara positif, mengendalikan perasaan, menaati aturan yang berlaku dalam sebuah permainan, menunjukkan rasa percaya diri, menghargai orang lain, dan menjadi diri sendiri dari lingkungannya. Selanjutnya pada usia 5-6 tahun, anak bersikap kooperatif dengan teman, menunjukkan sikap toleransi, mengekspresikan emosinya yang sesuai dengan kondisi yang sedang ia rasakan, mengenal tata krama dan sopan santun, memahami peraturan dan disiplin, menunjukkan rasa empati, memiliki sikap gigih, bangga terhadap hasil karya sendiri, dan menghargai keunggulan orang lain.
Semoga dengan adanya tabel perbedaan emosi anak dan dewasa, serta adanya klasifikasi umur dan bagaimana tahap perkembangan emosinya atau tingkat pencapaian perkembangan emosi sosial emosinya, maka diharapkan orang tua bisa memahami setiap perkembangan anaknya. Apabila tidak sesuai, maka orang tua harus lebih gigih lagi dan lebih berusaha lagi untuk mensupport bagaimana untuk meningkatkan kecerdasan emosional anak dan kecerdasan sosial anak atau kompetensi dalam bersosialisasi dengan lingkungan masyarakat dan teman sebayanya. Sekian dari saya materi tentang psikoedukasi deteksi dini perkembangan sosial emosional anak usia dini. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Terima kasih juga atas perhatian dan waktu yang telah diberikan untuk menjadi peserta KKN tematik Universitas Islam 45 Bekasi dengan mahasiswa Fitri Wulandini dari jurusan psikologi. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.